A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Perkenalkan, nama saya Ronald Putra. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Andini Kamanda. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa Solihah. Kita dari kelas 91 dan dari kelompok 1. Di sini kita akan menjelaskan apa itu pengertian tawuran. Saya Novianti di sini akan menjelaskan apa sih itu pengertian tawuran. Tawuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Sementara menurut RAI 1997 tawuran adalah perkelahian antar pelajar adalah salah satu perbuatan yang sangat tercela yang dilakukan oleh seorang atau kelompok pelajar pada pelajar lain atau kelompok pelajar lain. Jadi, kegiatan berupa perkelahian massal dari kelompok manapun, usia berapapun bisa dikatakan sebagai adalah salah satu kegiatan interaksi manusia yang saling merugikan. Apaan tuh? Karena satu pihak dengan pihak yang lain berusaha saling menyakiti secara fisik baik dengan ataupun tanpa alat bantu. Faktor penyebab terjadinya tawuran. Faktor penyebab terjadi tawuran ada banyak, kebanyakan justru karena hal sepele. Namun sebenarnya tawuran terjadi bukan karena hal sepele tersebut. Hal sepele itu hanyalah pemicu, sedangkan penyebab tawuran adalah kecerdasan emosi seseorang. Erik A. Erikson, seseorang ahli dalam psikolog, berpendapat bahwa dalam rangka pencarian identitas, diri remaja sering terobsesi oleh simbol-simbol status yang populer di masyarakat luas seperti bergabung dalam kelompok tertentu. Hal ini dilakukan remaja karena ingin menunjukkan pada orang lain, khususnya bahwa dewasa, bahwa remaja memiliki status yang lebih tinggi, lebih dianggap, bahkan lebih populer dari orang lain atau kelompok sebayan. Kecerdasan emosi. Menurut RAI 1997, salah satu penyebab tawuran adalah faktor kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi seseorang bisa mempengaruhi apa saja dari lingkungan rumah, sekolah maupun pergaulan di luar sekolah. Biasanya pelaku tawuran cenderung cepat emosi dan ingin menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, Goldman 2003 menyebut kecerdasan emosi perlu menjadi pijakan, bahkan vital. Hal ini dikarenakan pergaulan di luar sekolah. Biasanya pelaku tawuran cenderung cepat emosi dan ingin menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, Goldman 2003 menyebut kecerdasan emosi perlu menjadi pijakan, bahkan vital. Hal ini dikarenakan emosi yang lepas kendali dapat membuat orang bodoh menjadi bodoh karena kehilangan kontrol emosi. Hal tersebut juga terjadi pada siswa yang sedang terlibat tawuran yang juga diprediksi kehilangan kendali terhadap emosinya. Sehingga konsep ini dipandang perlu sebagai salah satu alternatif solusi dari masalah itu. Hello guys. Cara mengatasi tawuran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 tentang Perlindungan Anak, para remaja pelaku tawuran termasuk dalam golongan anak korban pelakuan salah yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk bimbingan nilai agama dan nilai moral, konseling, dan pendampingan sosial. Hal tersebut perlu dilakukan karena para remaja mengambil keputusan untuk melakukan tawuran karena adanya faktor eksternal. Melindungi anak dari hal yang dapat memicu terjadinya konflik sosial seperti tawuran. Maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Salah satu program tersebut adalah pendidikan damai dan keadilan gender. Dalam kegiatan ini, anak-anak dan remaja diajarkan agar tidak melakukan aksi tawuran. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua atau guru di sekolah untuk mencegah terjadinya tawuran. Yang pertama, tanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Yang kedua, mengelola kecerdasan emosi anak agar tidak meluap pada tempat yang salah. Berikan mereka ruang untuk menuangkan emosinya di sekolah, seperti ruang konsultasi, ruang kebebasan berpendapat, dan lainnya. 3. Bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat namun menyenangkan. Yang keempat, tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Yang kelima, ajarkan ada banyak cara penyelesaian masalah, tak harus melalui kekerasan saja. Demikian penjelasan tawuran dari kelompok pertama dari kelas 91.
Kita tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.